Annyeonghaseyo and welcome back to my channel. Sebelumnya, meskipun sudah lewat, tapi aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Aku juga mohon maaf banget ke teman-teman karena selama mendekati lebaran hingga saat ini aku filming, aku nggak upload video atau konten apapun karena jujur aja teman-teman, lebaran tahun ini tuh menjadi lebaran paling hektik buat aku dan keluarga. Tapi semoga teman-teman maklum ya. Dan di video kali ini, by the way, aku kembali dengan monthly wrap up. Jadi aku akan share ke teman-teman buku apa aja yang sudah aku baca di bulan Maret dan aku akan kasih review singkatnya. Untuk bulan Maret lalu, aku berhasil baca 9 buku. Sebenarnya aku tuh pernah bikin TBR, list buku apa aja yang akan aku baca di bulan Maret, dan aku udah bikin videonya. Kalau nggak salah saat itu ada 8 buku yang harusnya aku baca di bulan Maret ini. Tapi ada beberapa buku, kalau nggak salah 1 buku sih yang aku belum berhasil selesaikan di bulan Maret itu, dan aku nggak mau memaksakan diri untuk antisipasi supaya nggak kena reading slump. Jadi aku mengganti buku tersebut dengan buku lain. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Yuk masuk ke buku-buku yang aku baca di bulan Maret. Dari total 9 buku yang aku baca, 5 diantaranya adalah buku fisik dan 4 lainnya adalah e-book. Kita mulai bahas satu persatu dari buku fisik. Buku pertama yang aku baca adalah ini dia, Atomic Habits-nya James Clear. Aku memutuskan untuk membaca buku ini sesegera mungkin karena sudah banyak banget yang bahas buku ini, viral di mana-mana, dan katanya buku ini bagus banget karena buku ini tuh berhasil mengubah hidup banyak orang. Dan setelah aku membacanya, memang buku ini tuh benar-benar bisa menggugah hati dan pikiran aku. Karena pertama, topik yang dibahas itu benar-benar topik yang sangat bersinggungan, berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kebiasaan. Penulis di sini memaparkan bahwa pencapaian yang besar itu tidak serta-merta selalu dilatar belakangi oleh tindakan yang masif, melainkan pencapaian besar itu bisa kita raih karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita terapkan. Meskipun memang kebiasaan-kebiasaan kecil itu progresnya membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang, tapi hasil akhirnya itu akan lebih bermakna dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Tapi memang yang namanya membangun kebiasaan positif lalu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk membutuhkan proses yang tidak instan. Kita butuh yang namanya komitmen dan juga konsistensi. Tapi jangan khawatir karena penulis di sini akan berbagi tips dengan kita bagaimana cara untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, yang aku suka dari buku ini, gaya penulisannya itu tidak menggurui sama sekali, kemudian juga disertai dengan studi kasus, kemudian ada grafik, tabel, dan lain sebagainya, sehingga pembaca itu bisa dengan mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi nggak heran sih kalau buku ini tuh benar-benar viral di mana-mana. Kemudian buku kedua yang aku baca adalah Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Terelie. Buku ini juga nggak kalah viral teman-teman, karena topik yang diangkat juga relate sekali dengan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia dalam waktu dekat ini. Jadi cerita di novel ini sebenarnya fokus utamanya berlatar pada pengadilan. Saat itu sedang ada sidang dengar pendapat yang mana ada aktivis lingkungan menuntut perusahaan tambang besar bernama PT Semesta Minerals and Mining milik Tuan Lim. Para aktivis itu menuntut perusahaan tambang tersebut karena dinilai ada beberapa anak tambang mereka yang ilegal, kemudian proses penambangan dan adanya tambang-tambang tersebut, ekspansi mereka, itu memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya. Tetapi proses yang para aktivis itu lalui tidak semudah
yang diperkirakan, mengingat lawan mereka yang punya koneksi luas dan juga power yang besar. Aku nggak mau terlalu banyak bicara tentang novel ini karena aku juga udah pernah bikin video review terpisahnya secara lengkap. Teman-teman bisa cek aja channel YouTube aku. Tapi intinya yang jelas adalah buku ini merupakan salah satu masterpiece-nya Terelie. Buku ini bener-bener keren banget, apalagi itu tadi yang perlu kalian highlight. Topik yang diangkat itu bener-bener dekat dengan isu yang terjadi di Indonesia. Next, buku ketiga yang aku baca adalah buku parenting berjudul The Book You Wish Your Parents Had Read. Jadi sebenarnya dulu aku tidak merencanakan untuk membeli buku ini, tapi karena lapar mata, ke check out juga. Cuma setelah aku membacanya, aku tidak menyesal telah membeli buku ini. Menurut aku, ini adalah salah satu buku parenting terbaik. Karena buku ini bisa dibaca oleh semua kalangan, teman-teman. Bagi aku, buku ini juga beda dari buku parenting kebanyakan karena poin yang ditekankan dalam buku ini adalah tentang hubungan dua arah antara orang tua dan anak. Dan penulis itu juga memberikan sudut pandang dari orang tua maupun dari pihak anak, sehingga sama sekali nggak berat sebelah, tidak menghakimi juga. Dan di dalamnya juga dilengkapi dengan sesi semacam untuk kontemplasi atau renungan dan introspeksi diri. Jadi buku ini benar-benar aplikatif banget. Dua buku berikutnya yang aku baca ini aku gabung aja ya karena satu serial, yaitu Comet Minor dan juga Selena. Jadi ini merupakan buku ke-7 dan ke-8 serial Bumi Terelie. Untuk buku Comet Minor ini tuh bercerita tentang Raib, Ali, dan Sally setelah mereka ditipu oleh si tanpa mahkota di klan Comet. Kemudian mereka bertiga ini bersama dengan Batozar akhirnya menemukan portal menuju klan Comet Minor. Setelah mereka sampai di klan tersebut, mereka terlibat aksi kejar-kejaran dengan si tanpa mahkota untuk memperebutkan sebuah pusaka yang sakti supaya si tanpa mahkota itu nggak bisa mengambil pusaka tersebut dan menghancurkan dunia paralel. Kemudian untuk yang Selena, ini spin-off dari kisah di serial Bumi, menceritakan tentang guru matematika Raib, Ali, dan juga Sally, yaitu Miss Selena. Dari kedua buku ini, jujur sama-sama bagus. Kalau teman-teman pengen yang seru, banyak petualangannya, kemudian banyak adegan pertarungan, mungkin kalian akan lebih suka yang Comet Minor. Tapi kalau yang Selena ini kan semacam apa ya, biografi atau memoir dari Miss Selena itu. Cuma meski ketika aku baca review-review orang atau lihat video berseliweran di TikTok bilang bahwa novel Selena ini membosankan, cuma bagi aku justru aku suka banget dengan novel Selena karena kita bisa deep dive ke karakternya Miss Selena itu seperti apa, dan di sini kita bisa melihat aspek-aspek yang melatar belakangi cerita di serial Bumi ini. So far aku baca serial Bumi, meskipun ini cerita untuk remaja, tapi aku sangat enjoy sih bacanya. Dan buku-buku serial Buminya Terelie itu cocok banget dijadikan selingan bacaan kalian setelah membaca buku-buku yang berat. Nah, itu adalah 5 buku fisik yang aku baca di bulan Maret. Sekarang kita move on ke 4 ebook yang aku baca juga di bulan Maret. Pertama, aku baca 2 Dini Hari karya Chandra Bintang. Novel ini merupakan novel misteri yang menceritakan tentang kematian gelandangan secara misterius. Nah, usut punya usut, kematian gelandangan itu ternyata sudah direncanakan dan ada motif di balik kasus pembunuhan tersebut. Novel ini menurut aku masuk dalam tipe novel yang lumayan tipis dan misteri di dalamnya itu juga masih light. Jadi cocok banget dibaca oleh teman-teman yang baru aja pengen coba untuk membaca genre misteri. Cuma yang aku kurang sreg dari novel ini adalah narasinya yang menurut aku terlalu puitis, terlalu bertele-tele, sehingga esensinya tuh kayak nggak dapet. Next, ebook kedua yang aku baca adalah
Rahasia Ayu karya Lexi Shu. Novel ini bercerita tentang Ayu Rembulan yang mendapatkan SMS berisi tautan jangan diklik.net. Setelah Ayu mengklik tautan tersebut, tiba-tiba ada aplikasi asing yang terinstal di handphonenya. Ternyata isi aplikasi tersebut adalah diary dari teman sekelas Ayu bernama Leonie yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dari diary tersebut, Ayu kemudian paham apa yang melatar belakangi kematian dari temannya itu. Tetapi ternyata arwah dari Leonie menuntut pembalasan. Karena melibatkan nyawa banyak orang, Ayu dan juga temannya Rex ini berusaha menyelamatkan orang-orang yang menjadi target pembalasan dendam Leonie, termasuk mereka berdua. Sama seperti novel-novelnya Lexi Shu, novel ini juga page turner banget buat aku. Narasinya enak banget untuk diikuti, bener-bener gak kerasa kita udah baca banyak bab. Misterinya oke, thrillernya juga dapet. Cuma yang kurang aku suka di sini adalah motif di balik kasus tersebut. Menurut aku agak kurang masuk aja ya buat aku, tapi karena ini untuk remaja, aku bisa sedikit maklum dengan motif-motif yang disajikan di dalam bukunya. Nah, untuk buku Rahasia Ayu dan juga Dua Dini Hari itu tadi, aku juga udah pernah bikin reviewnya secara terpisah dan lengkap. Teman-teman bisa cek juga di channel YouTube aku, atau nanti bisa aku taruh linknya di description box, jadi teman-teman cek aja. Lanjut lagi, ebook ketiga yang aku baca adalah The Perfect World of Miwako Sumida. Buku ini juga udah viral, banyak diomongin oleh Bookish, dan baru sempat aku baca bulan Maret lalu karena aku harus antri bukunya di iPusnas. Nah, kebetulan baru-baru ini stok buku di iPusnas untuk The Perfect World of Miwako Sumida sudah banyak, jadi aku bisa baca dengan leluasa. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Miwako Sumida. Digambarkan bahwa kehidupan si Miwako Sumida ini sebenarnya ya lumrah seperti gadis-gadis lain pada umumnya. Tetapi suatu hari Miwako Sumida ini ditemukan telah mengakhiri hidupnya sendiri. Kisah Miwako Sumida ini diceritakan melalui 3 sudut pandang. Pertama itu dari POV-nya Ryusei, pria yang menyukai Miwako Sumida, kemudian Chie yang merupakan sahabatnya Miwako Sumida dari SMA, lalu Fumio yang merupakan kakak Ryusei tapi punya kedekatan dengan Miwako Sumida. Sebenarnya aku agak bingung ya dengan genre novel ini karena di sini ada romansnya, terus ada misterinya, meskipun misterinya itu disampaikan dengan halus, hampir nggak kentara gitu, tapi juga ada unsur horornya sedikit. Jadi aku agak bingung gitu sebenarnya ini tuh genrenya apa sih. Cuma memang di sini aspek-aspek tentang kekeluargaannya itu benar-benar kuat banget. Aku suka dengan aspek tersebut. Cuma memang alur di sini itu bisa dibilang lumayan lambat, dan jujur saja aku ada di fase pernah ngantuk juga karena baca ceritanya. Tapi overall ya, dari narasinya aku suka dengan gaya penulisan Clarissa Gunawan. Dan ebook terakhir yang aku baca di bulan Maret adalah The Kite Runner karya Khalid Hosseini. Jadi novel ini tuh bercerita tentang persahabatan antara Amir dan juga Hasan. Jadi Hasan ini merupakan anak dari pelayan keluarganya si Amir. Tapi suatu ketika ada peperangan yang meletus di Afghanistan sehingga mereka berdua ini terpisah. Amir dan juga ayahnya itu kemudian pergi ke Pakistan lalu menetap di Amerika hingga pada suatu masa setelah Amir dewasa, Amir ini pergi kembali ke Afghanistan, dan disitulah kita akan mendapatkan kisah persahabatan yang menurut aku lebih intens dibanding pada perkenalan buku di awal. Dan di situ juga banyak hal-hal yang bikin pembaca ini jadi terenyuh dengan kisah mereka, teman-teman.
Pantas saja ya teman-teman buku ini tuh viral karena memang ceritanya semenyentuh itu dan sangat inspiratif. Aku juga suka banget dengan latar ceritanya yang ada di Afghanistan. Aku jadi tahu bagaimana budaya dan juga tradisi di Timur Tengah. Lalu yang aku notice juga dan aku suka banget adalah gaya tulisannya itu. Oh my god, bener-bener narasinya indah banget teman-teman. Please yang belum baca The Kite Runner, teman-teman harus baca. Dan buat teman-teman yang pengen cari rekomendasi novel yang bisa bikin kalian nangis, kalian harus baca buku ini fix. Kalian harus masukin reading list. So ya, itu dia tadi ke-9 buku yang aku baca di bulan Maret. Kalau teman-teman bulan Maret berhasil baca buku apa aja, komen di bawah ya. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga membantu dan menambah referensi bacaan kalian. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!